Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Pak Ahmad Nur Wahid, yang mana biasanya dipanggil dengan Pak Wahid. Saya yakin sebagian besar kalian sudah mengetahui nama saya, tapi ada sebagian kecil yang belum mengetahui nama saya, khususnya kelas 7 MTS Mambaul Ulum. Selamat pagi anak-anakku, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keselamatan juga kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana di masa pandemi Covid-19 ini banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang kita hadapi, tapi di sisi lain kita harus tetap belajar, harus tetap berkarya, dan tetap harus semangat walaupun itu dilakukan dari rumah. Baik, dalam sesi kali ini saya sebagai wakil kesiswaan akan menyampaikan beberapa tata tertib madrasah yang ada di MTS Mambaul Ulum. Untuk tata tertib ini berlaku jika kita semua sudah masuk secara normal atau masuk secara tatap muka seperti dulu, seperti sedia kala, yang mengharuskan memakai seragam dan lain sebagainya. Tapi selama dalam masa daring ini, maka peraturan ini bersifat kondisional. Tapi perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa peraturan yang harus kita taati, yang harus kalian taati ketika kalian sudah masuk di MTS Mambaul Ulum. Tapi sekali lagi, peraturan ini akan 100% berlaku ketika kalian sudah masuk secara normal. Selama masih daring atau belajar dari rumah, maka peraturan ini hanya sekedar kalian ketahui saja. Tapi ada beberapa yang mungkin diterapkan dan beberapa yang tidak. Dalam istilah lain adalah kondisional. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menyampaikan mulai dari dasar pertama, pasal pertama. Yang pertama adalah dalam peraturan ini yang dimaksud dengan madrasah adalah MTS Mambaul Ulum. Kemudian kepala madrasah adalah kepala MTS Mambaul Ulum. Guru adalah guru MTS Mambaul Ulum. Karyawan adalah karyawan MTS Mambaul Ulum di luar guru dan kepala madrasah. Siswa adalah seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 MTS Mambaul Ulum. Orang tua atau wali adalah orang tua atau wali adalah orang tua atau wali siswa MTS Mambaul Ulum. Ruang lingkup adalah satuan ruang tempat benda hidup dan benda mati. Lingkungan madrasah adalah kesatuan ruang tempat benda hidup dan benda mati yang ada di lingkungan madrasah. Ini adalah basically, atau nanti apabila ada istilah-istilah itu, maka yang dimaksudkan adalah yang sudah saya bacakan tadi. Oke. Untuk pasal 2, tata krama dan tata tertib madrasah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur madrasah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tentunya kita hidup baik di madrasah, di lingkungan masyarakat, dalam berwarga dan negara, pasti ada yang namanya rambu-rambu. Diatur dengan rambu-rambu, peraturan-peraturan, supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar. Yang kedua, tata krama dan tata tertib madrasah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun dalam pergaulan, kedisiplinan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Untuk yang selanjutnya mengenai pakaian
madrasah, pakaian seragam. Nah, tentunya ini digunakan apabila kalian sudah masuk secara normal tatap muka di MTS Mambaul Ulum. Selagi masih daring, maka ini kondisional. Untuk seragam, siswa wajib mengenakan pakaian seragam madrasah yang ditentukan. Yang pertama, secara umum, yaitu sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baju warna putih bawaan sesuai dengan ketentuan. Ada juga yang memakai hijau dengan jadwal hari yang ditentukan. Memakai badge identitas madrasah, topi madrasah sesuai ketentuan, dan ikat pinggang dari madrasah. Kaos kaki warna putih dan hitam, sepatu juga berwarna hitam. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok. Kaos olahraga warna sesuai dengan kaos yang diberikan dari madrasah. Seragam pakaian untuk hari Senin dan Selasa memakai putih biru atas putih bawah biru, kaos kaki warna putih, dan sepatu hitam. Untuk Rabu dan Kamis, baju busana hijau khas MTS Mambaul Ulum dan sepatu warna hitam. Jumat dan Sabtu memakai pakaian pramuka, kaos kaki hitam, sepatu hitam. Hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan, pakaian menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang diumumkan sebelum hari itu. Khusus untuk laki-laki, baju dimasukkan dalam celana kecuali busana muslim. Bukan bajunya yang dimasukkan di celana, tapi baju bawah dimasukkan di celana. Kemudian celana panjang sesuai dengan ketentuan madrasah, tidak boleh memakai celana pendek. Kemudian celana dan lengan baju tidak digulung. Tidak digulung. Boleh digulung hanya sebatas ini saja kalau memang kebesaran, tapi tidak boleh digulung sampai sini, apalagi untuk gaya-gayaan, ya. Kemudian celana tidak disobek atau dijahit atau di strip dan lain sebagainya. Tidak boleh dimodif macam-macam, di strip, diapakan, tidak boleh, ya. Sesuai normalnya saja. Khusus untuk perempuan, yang pertama, baju tidak boleh dimasukkan rok. Kalau perempuan harus dikeluarkan, ya, harus dikeluarkan. Kemudian panjang rok sesuai ketentuan dan tidak ketat, ya. Karena itu untuk kehormatan kalian sendiri. Kemudian berhijab sesuai dengan hijab yang disediakan di madrasah. Karena madrasah sudah menyediakan hijab, maka itulah yang dipakai. Tidak boleh memakai hijab yang lain sesuai dengan seragam madrasah. Kemudian tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok. Selanjutnya, lengan baju tidak digulung, sama seperti laki-laki, tidak boleh digulung. Kemudian pakai pakaian olahraga ketika olahraga. Kemudian untuk pelajaran olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan madrasah, baik atasan maupun bawahan. Tidak boleh atasan pakai olahraga, bawahnya pakai rok, tidak boleh. Oke. Pasal selanjutnya mengenai rambut, kuku, make up, tato, ya. Secara umum siswa dilarang berkuku panjang, ya, apalagi panjang hitam-hitam. Wah, harus rapi, ya. Selanjutnya dilarang mengecat rambut dan kuku. Rambut tidak boleh dicat, tidak boleh disemir, begitu pula dengan kuku. Selanjutnya siswa tidak boleh bertato. Khusus siswa laki-laki, untuk siswa laki-laki tidak berambut panjang, bercukur rapi, tidak mohak dan sejenisnya yang identik dengan ketidakpatutan, ya rapi, potongan rapi, yang sepatutnya anak sekolah, bukan mohak, pang dan lain sebagainya, bukan. Oke. Rambut tidak boleh dikuncir, ya, karena panjang tidak boleh, maka apalagi dikuncir. Tidak memakai kalung, anting, dan gelang. Khusus untuk laki-laki, tidak boleh memakai kalung, anting, dan gelang. Tidak bertindik di bagian manapun.
tidak boleh ditindik. Oke. Rambut tidak dicat. Kemudian khusus untuk perempuan tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis. Tidak boleh pakai make up tebal, blush on, apalah itu namanya, eyeliner, nggak tahu lah pokoknya. Ya, kecuali dengan bedak yang tipis-tipis boleh. Jangan yang tebal-tebal. Nanti pertanyaannya kalian mau sekolah apa mau kondangan ya. Rambut tidak dicat, walaupun dalam kerudung nanti tetap akan ada sewaktu-waktu akan ada pengecekan oleh ibu guru apakah si A dicat atau tidak ya. Yang biasa yang normal-normal saja. Wajib memakai ikat kerudung, ini yang penting. Jadi tidak hanya memakai kerudung tapi memakai ikat kerudung. Kemudian mengenai kebersihan, kedisiplinan dan ketertiban. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Selanjutnya, setiap tim piket kelas yang bertujuan hendaknya menyiapkan setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari yang pertama penghapus papan tulis, penggaris, dan spidol, taplak meja, bunga jika ada, kemudian sapu ijuk, dan lain sebagainya. Kemudian tim piket kelas memiliki tugas yang lebih spesifik. Yang pertama yakni membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Jadi sebagai bertanggung jawab tentang kebersihan dan kerapian di dalam kelas. Selanjutnya mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya membersihkan papan tulis dan lain-lain. Jadi mempersiapkan kerapian dan kebersihannya. Selanjutnya melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan lain sebagainya. Dirapikan, jangan sampai berantakan. Selanjutnya melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga. Minimal harus ada taplaknya. Kalau memang di kelas umpamanya tidak ada, maka petugas piket silahkan ke kantor untuk meminta itu. Jadi dipastikan kalau kelas memang benar-benar sudah rapi. Selanjutnya menulis papan absensi kelas. Ya, menulis papan absensi kelas. Jadi dalam hari itu siapa saja yang tidak masuk, berapa yang tidak masuk, berapa yang alfa, berapa yang izin dan berapa yang sakit. Selanjutnya melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas. Misalkan mencoret-coret, berbuat gaduh atau ramai, atau merusak benda-benda di kelas. Kewajiban setiap siswa. Setiap siswa wajib membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil atau toilet, ya, halaman madrasah, kebun atau taman madrasah, dan lingkungan madrasah. Selanjutnya, setiap siswa membersihkan atau membiasakan membuang sampah pada tempat yang ditentukan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan madrasah dan luar madrasah yang berlangsung bersama-sama. Selanjutnya, setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium maupun di tempat lain di lingkungan madrasah. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan madrasah seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan segala belajar lainnya. Setiap siswa menyelesaikan tugas, PR, dan lain sebagainya yang diberikan guru atau madrasah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya, setiap siswa wajib memelihara bangunan dan benda-benda yang ada di madrasah dari coretan-coretan. Setiap siswa wajib melakukan penghematan penggunaan air, tidak boleh boros air. Selanjutnya, setiap siswa juga wajib melaksanakan penghematan tenaga listrik. Setiap siswa juga wajib menggunakan buku atau kertas secara efisien, tidak pemborosan. Selanjutnya, setiap siswa wajib membawa buku, LKS, istighosah,
dan lain-lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Setiap siswa wajib tetap menghadap kiblat setelah sholat duha maupun sholat zuhur. Tidak boleh pencar kemana-mana. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan dengan tertib, kondusif, dan menjaga kesopanan, khususnya di masjid. Pasal selanjutnya tentang kegiatan keagamaan. Yang pertama, siswa wajib belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa wajib menjalankan sholat zuhur berjamaah di madrasah. Karena di madrasah kita melaksanakan yang pertama adalah sholat duha bersama-sama, kemudian sholat zuhur berjamaah. Semuanya wajib mengikuti. Ini kalau sudah tatap muka. Tapi kalau masa-masa daring atau di rumah, kami sudah menginstruksikan kepada kalian semua untuk membuat buku monitoring ubudiyah siswa, yang mana itu nanti berguna untuk monitoring kami terhadap kegiatan keagamaan kalian di sekolah, dipantau oleh orang tua, kemudian kami wali kelas akan melihat itu dan menilainya. Selanjutnya, siswa wajib menjalankan sholat duha sesuai dengan program madrasah. Siswa wajib mengikuti kegiatan atau siswa wajib mengikuti pengajian yang diadakan oleh madrasah setelah sholat, termasuk saat pondok Ramadan. Siswa wajib mengikuti pembelajaran baca Al-Quran setiap pagi sebelum KPM dimulai. Ini kalau sudah tatap muka. Oke. Larangan-larangannya. Yang pertama, dalam kegiatan sehari-hari di madrasah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal yang pertama merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah dengan masih memakai seragam. Selama kalian masih memakai seragam, maka itu adalah tanggung jawab dari Bapak Ibu guru yang ada di madrasah. Maka ketika sudah pulang dari madrasah, hendaknya seragam langsung dilepas. Yang berikutnya, berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam madrasah maupun di luar madrasah. Ini tidak boleh, ada konsekuensinya. Selanjutnya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Siswa juga dilarang mencoret dinding bangunan, pagar madrasah, perabot, dan peralatan madrasah lainnya. Siswa juga tidak boleh berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga madrasah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak sopan. Termasuk memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Ini tidak boleh. Ini masuk dosa yang besar. Tolong jangan disepelekan ini ya. Selanjutnya, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan madrasah seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Ini tidak boleh dibawa. Kemudian membawa, membaca, dan mengedarkan bacaan, gambaran, sketsa, atau video pornografi tidak diperbolehkan. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah tidak diperbolehkan. Membawa handphone kecuali titip di guru piket. Jadi selama ketika kalian nanti sudah tatap muka dan sudah efektif pembelajaran, tidak boleh membawa HP kecuali dititipkan di kantor atau di guru piket atau di wali kelasnya. Kalau masa daring maka kondisional. Selanjutnya, siswa tidak boleh merusak bangunan, perabot atau barang, tanaman yang ada di lingkungan madrasah seperti keran kamar mandi ya, kunci pintu, meja, kursi, taman, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan sejenis permainan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya, bermain hal-hal yang mistis, jai langkung, dan sebagainya, itu tidak boleh, dilarang. Ya. Selanjutnya, melakukan permainan di dalam kelas di luar instruksi KBM. Jadi ketika KBM atau kegiatan belajar mengajar berlangsung, tidak boleh main sendiri. Harus mengikuti kegiatan-kegiatan, mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di dalamnya. Selanjutnya, berbohong kepada guru, staf TU, dan orang tua tidak boleh. Kemudian tidak boleh melakukan penghamburan terhadap air, tidak boleh melakukan penghamburan terhadap tenaga listrik,
dan tidak boleh melakukan penghamburan terhadap kertas maupun buku. Penjelasan tambahan, untuk rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju. Ini kan ada kerah baju. Apabila rambut belakang melewati kerah baju, maka itu sudah kategori panjang. Ketika nanti ada yang dinamakan razia atau razia kerapian, maka mohon maaf jika itu mungkin pertama akan diperingatkan dalam waktu yang ditentukan. Kemudian kalau tidak ditindaklanjuti untuk dipotong, maka akan dipotong oleh Bapak Ibu guru yang beroperasi. Kemudian untuk samping melewati telinga, ini juga sudah termasuk panjang. Kemudian jika disisir ke arah depan menutupi alis mata, nah ini juga termasuk panjang. Mohon ketika nanti sudah tatap muka, semua dirapikan, terutama cat rambut. Jangan sampai cat rambutnya dipakai. Jadi tolong jangan memakai cat rambut gitu intinya. Kemudian yang dimaksud dengan judi adalah semua jenis permainan judi. Karena banyak macam-macamnya, banyak jenisnya, banyak sebutannya. Pokoknya yang judi tidak boleh. Sepatu hitam dinyatakan hitam apabila warna hitamnya yang dominan. Misalkan ada warna hitam kemudian ada putihnya sedikit, tidak apa-apa. Yang penting warna hitamnya yang dominan, bukan warna lain yang dominan. Kalau ada warna-warna lain sebagai penghias tidak masalah, yang penting warna hitam dominan. Pemanggilan orang tua tidak dapat diwakilkan apabila nanti ada pelanggaran siswa yang mengharuskan kami memanggil orang tua kalian, maka tidak boleh diwakilkan karena menyangkut dari hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada orang tua. Kemudian pakaian wanita atau perempuan dinyatakan tidak ketat, artinya tidak mencetak bentuk tubuh. Jadi tidak sampai kelihatan bentuk tubuhnya, itu dinyatakan tidak ketat. Kalau sampai kelihatan bentuk tubuhnya itu sudah termasuk ketat. Larangan dan sanksi. Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial madrasah dikenakan sanksi poin sesuai dengan jenis pelanggaran yang digunakan oleh setiap siswa. Ketentuan poin adalah sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan poin 100 dalam setiap pelanggaran-pelanggarannya, atau poinnya siswa melakukan pelanggaran sehingga poinnya sampai 100, maka tindakan yang pertama adalah pemanggilan orang tua. Yang kedua, siswa yang mendapatkan poin sampai 150 dikenakan skorsing selama 3 hari masa belajar di madrasah dengan pengawasan dan pembinaan. Kemudian siswa yang mendapatkan poin 175 dipastikan tidak akan naik kelas, jadi akan tinggal kelas. Kemudian siswa yang mendapatkan poin 200, secara berat hati kami akan mengembalikan kalian kepada orang tua kalian, karena kami sudah merasa tidak mampu untuk memperbaiki kalian. Tentunya poin pelanggaran-pelanggaran ini apabila sudah melalui pembinaan, sudah melalui peringatan, kok tetap melakukan, maka akan diberlakukan beberapa poin-poin yang sudah ditentukan. Sanksi poin dikenakan sesuai dengan kronologis kejadian. Untuk jenis-jenis pelanggaran beserta sanksinya nanti akan saya share lebih lanjut di grup WA. Bisa kalian baca sendiri karena terlalu banyak, jadi tidak saya sampaikan di sini. Misalkan alfa, apa sanksinya, terlambat, apa sanksinya, tidak mengerjakan PR, apa sanksinya, tidak melaksanakan kegiatan keagamaan, apa sanksinya. Itu nanti akan dijelaskan secara rinci di file Word yang akan kami share di grup kalian.
Demikian dari saya, sosialisasi tata tertib MTS Mabaul Ulum. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diterima pembelajaran hari ini, sosialisasi hari ini, dan yang terpenting adalah semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kesehatan, tetap dalam kegembiraan, tetap dalam kebahagiaan, dan tentunya kita dianugerahi Allah nikmat iman dan Islam. Yang terakhir, panjang umur, manfaat, barokah, dan sehat walafiat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.